warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Zahra Agustian dari Program Studi Pendidikan IPA 2018 Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi operasi pada fungsi. Selamat menyaksikan. Operasi pada fungsi. Dalam matematika kita kan sudah mengenal mengenai operasi bilangan, yaitu ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sama halnya dengan bilangan, fungsi itu juga bisa dioperasikan untuk membentuk sebuah fungsi yang baru. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai operasi fungsi pada perkalian dan pembagian. Kemudian ada pula pangkat. Nah, untuk gambaran awalnya, misal kita punya dua buah fungsi, fx sama dengan x min 3/2, kemudian gx sama dengan akar x. Bagaimana jika dua fungsi ini kita kalikan? Maka penulisannya seperti ini: f g x sama dengan fx kali gx. Kita substitusikan fx-nya, x min 3/2 dikalikan dengan gx akar x. Penulisannya seperti ini. Kemudian jika kedua fungsi ini dibagikan, f per g x sama dengan fx per gx. Kita masukkan x min 3/2 per akar x, kemudian akar x ini naik ke atas, jadi seperti ini. Nah, untuk contoh yang lainnya, misal kita punya dua buah fungsi, fx sama dengan x kuadrat min 9, kemudian gx sama dengan x plus 3. Kemudian yang ditanyakan f kali gx, maksudnya fx kali gx. Jadi ini sama dengan fx kali gx. Kita masukkan langsung ya. X kuadrat min 9 dikalikan x plus 3. Nah, untuk perkalian ini caranya kita kalikan dulu x kali ini, x kuadrat kali x, kemudian x kuadrat dikalikan 3, kemudian min 9 dikalikan x, kemudian min 9 dikalikan 3. Nah, didapatkan hasil x kuadrat kali x maka 3. X kuadrat kali plus 3 sama dengan 3x kuadrat. Min 9 kali x, min 9x. Min 9 kali plus 3, min 27 ya. Ya, udah, ini hasilnya. Kemudian gimana kalau misalkan dia itu pertanyaannya f per g? Jadi dia tinggal dimasukkan aja fx per gx sama dengan x kuadrat min 9 per x plus 3. Udah ya, karena ini x kuadrat kita faktorkan x plus 3 ya, x plus 3 dan x min 3 per x plus 3. Karena ini sama bisa dicoret, hasilnya x min 3. Nah, untuk pembahasannya ini sudah paham ya. Selanjutnya gimana kalau kita misalkan menemukan soal yang kayak gini, f g 2 misalkan. Gimana caranya? Misal yang diketahuinya tetap sama, ini fx sama dengan x kuadrat min 9, gx sama dengan x plus 3. Kemudian yang ditanya seperti ini. Kalau yang tadi kan yang ditanya x ya, kalau sekarang dia x nya berubah menjadi angka 2. Kalau kita menemukan soal seperti ini, ada dua cara untuk menyelesaikan. Yang pertama, kita hitung dulu f kali gx yang tadi ini. Terus kita kan udah ketemu yang ini ya, x maka 3 plus 3x kuadrat min 9x min 27. Nah, duanya ini nanti tinggal kita masukkan ke x nya, 2 pangkat 3 plus 3
2 min 9 kali 2 min 27. 2 pangkat 3 itu 8 ya, plus 3 kali 4 itu 12, ini kan 4 ya, min 9 kali 2 18 min 27. 8 kali 8 plus 12 min ini sama dengan min 25 ya, min 25 ya, kayak gini. Ini cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, ini soalnya tetap sama ya yang diketahuinya. Cara yang kedua itu dengan soal yang sama yang kayak gini, dia bisa menggunakan cara dihitung satu persatu. Misal f nya fx sama dengan x kuadrat min 9, kita masukkan x 2 ini ke angka x, 2 pangkat 2 min 9, 4 min 9 sama dengan min 5 ya, min 5. Kemudian kita hitung yang gx sama dengan x plus 3 sama dengan 2 plus 3 berapa ya, 5. Kalau udah ketemu fx nya berapa, gx nya berapa, kita kalikan fx kali gx sama dengan min 5 kali 5 sama dengan min 25. Nah, hasilnya sama kan? Pakai cara apapun bisa. Maksudnya antara kedua cara ini bisa dipakai yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Untuk yang pembagian sama kayak gini. Jadi ada dua cara, bisa kalian hitung dulu kayak gini. Kalau udah dapat hasil ini baru kita masukkan angka yang ditanyakan, atau bisa juga kita hitung satu persatu seperti ini. Gitu. Selanjutnya kita membahas mengenai daerah asal. Jadi di buku itu kan kita sudah mengetahui ada rumus-rumus kayak gini ya. Ada dua buah fungsi, kemudian ada rumus fx plus gx, fx min gx. Terus ini yang perkalian sama yang pembagian. Terus di sini ada daerah asalnya. Yang ini 0, tak hingga. Ini juga sama 0, tak hingga. Tapi bedanya di sini, dia ini pakai kurung yang kayak gini. Jadi nolnya termasuk. Kalau yang di sini kurungnya pakai kayak gini ya. Nah, untuk yang masih bingung kenapa daerah asalnya bisa kayak gini, saya akan menjelaskan sedikit tentang daerah asal fungsi. Sedikit. Daerah asal. Jadi sebuah fungsi itu, sebelumnya daerah asal itu kan domain ya, domain itu x-nya. Nah, untuk menentukan daerah asal dari suatu fungsi itu ada beberapa syarat. Yang pertama, misal fx itu sebuah fungsi yang dia itu biasa, misal kayak x min 2 atau 2x plus 3, dia kan bentuknya biasa, bukan pecahan, bukan akar, maka domainnya itu x elemen real. Jadi semua bilangan real itu ada domainnya. Jadi kalau dituliskan itu min tak hingga, semua bilangan real itu adalah domainnya. Yang kedua, jika fungsi itu bentuknya pecahan, maka syarat pecahan itu kan penyebut nggak boleh sama dengan 0. Jadi syaratnya gx tidak boleh sama dengan 0, gitu ya. Kemudian syarat yang ketiga, akar fx. Jadi kalau sebuah fungsi itu dia di dalam sebuah akar, maka syaratnya itu kalau di dalam akar kan dia nggak boleh negatif. Jadi fx lebih besar sama dengan 0. Ini ada sama dengannya ya, karena 0 itu kalau di akar nggak apa-apa, pokoknya nggak negatif. Selanjutnya syarat yang keempat, dia sebuah pecahan tapi penyebutnya itu berupa akar, maka syaratnya gx lebih besar dari 0. Dia nggak ada sama dengannya karena kan ini sebenarnya gabungan antara syarat yang ketiga sama yang kedua ya. Kita tinjau yang pertama, karena dia bentuknya akar yang bawah ini, maka akar kan tadi nggak boleh negatif. Jadi harusnya dia itu gx lebih besar sama dengan 0 kayak ini ya. Tapi karena dia posisinya di sini sebagai penyebut sama kayak ini, jadi dia nggak boleh sama dengan 0. Karena nggak boleh sama dengan 0, maka sama dengannya ini hilang. Jadi kayak gini.
Gx lebih besar dari 0 gitu. Jadi X nya itu nggak termasuk. Kalau ini kan X nya, maaf, nolnya ini nggak termasuk. Kalau ini nolnya kan termasuk. Kemudian kembali ke yang tadi. Jadi kenapa ini kok daerah asalnya kayak gini? Kita lihat ini ya. Ini kan bentuknya pecahan, terus kalau ada pecahan kita kan fokusnya ke penyebutnya ya. Nah, di sini udah aman lah, dia penyebutnya nggak sama dengan 0. Kemudian yang ini dia akar X, sehingga dia memenuhi syarat yang ini, memenuhi syarat yang ini, nomor 3, lebih besar sama dengan 0. Karena lebih besar sama dengan 0, jadi penulisannya 0, tak hingga, maaf, 0 tak hingga. Dia pakai kurung yang kayak gini karena 0-nya termasuk domainnya. Kemudian yang ini, yang pembagian X min 3 per 2 akar X. Kenapa dia kayak gini? Dia memenuhi persamaan yang, maaf, bukan persamaan, syarat yang nomor 4, fx, yang ini ya. Jadi ini kan jadi syaratnya gx lebih besar dari 0. 0-nya ini nggak termasuk, jadi dia pakai kurung yang kayak gini, kayak gitu. Nah, materi selanjutnya pangkat. Biasanya penulisannya kayak gini ya. Misal kita punya sebuah fungsi 2x atau jangan x min 3 per 2 kayak gini. Terus ditanyakan f kuadrat x. Gimana kita ngitungnya? Jadi f kuadrat x, penulisannya kayak gini ya, fx kayak gini, sama. Tinggal kita masukkan aja ininya, nilai fx nya, x min 3 per 2 dikuadratkan, jadi x min 3 kali x min 3 per 2 kuadrat, x kali x kuadrat min 3x berarti min 6x ya, min 3 kali min 3 plus 9 per 2 pangkat 2 4. Sudah kayak gini aja. Jadi nggak apa ya, kalau pangkat itu tinggal dipangkatkan aja gitu. Tapi di aturan ini itu dikecualikan jika n sama dengan min 1. Ini kita karena mengenalnya selama ini kan, kalau misal f pangkat min 1 itu kan kita kenalnya sebagai inverse. Nah, ini mungkin dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Sudah. Selanjutnya kita membahas tiket. Ada dua nomor, yaitu 1b dan 2b. Yang pertama 1b, diketahui dua fungsi fx, x sama dengan x plus 3, kemudian gx sama dengan x kuadrat. Yang ditanyakan adalah f kali g, kemudian x nya 0. Ada dua cara, kita pakai cara yang kedua aja ya. Tadi kan ada dua cara ya, dihitung satu persatu aja biar gampang. fx sama dengan x plus 3, kita masukkan x nya jadi 0, ini sama dengan 3. Kemudian gx nya sama dengan x kuadrat 0 kuadrat sama dengan 0. Jadi 0 itu kalau dikuadratkan dia tetap 0. 0 itu kalau dipangkatkan berapapun dia tetap hasilnya 0, kecuali kalau dia 0 pangkat 0 hasilnya itu tak tentu ya, kayaknya kayak gitu. Jadi kalau ini fx kali gx, tiga kali 0 sama dengan 0. Kemudian yang 2b, yang 2b itu soalnya fx nya x kuadrat plus x, kemudian gx nya 2 per x plus 3
Kita pakai cara yang pertama tadi ya, biar beda sama ini. Kita hitung dulu. F per G. Ini yang ditanyakan belum tak tulis ya. Ini ditanyakan F per G 1. Nah, ini sama dengan X kuadrat plus, ini dimasukkan ya, X per 2 per X plus 3. Langsung pindah ke sini. Jadi X kuadrat plus X per 2 kali X. Ini kan udah pindah ke sini ya, biar cepat. 2X plus 6. Ya gini ya. Kita masukkan 1 kuadrat plus 1, 2 kali 1 plus 6. Hasilnya 1, 2, ya kan? 2 kan? Per 2 kali 1, 2 plus 6, 8. Kalau disederhanakan 1 per 4. Nah, kalau masih misalnya nih ragu sama jawabannya ini, kita bisa ngecek bener apa enggaknya tuh dari cara yang kayak gini. Kalau mau dicoba yuk. Nah, kita hitung satu persatu. Fx sama dengan X kuadrat plus X. Kita masukkan 1 kuadrat plus 1 sama dengan 2 ya. Kemudian Gx nya sama dengan 2 per X plus 3 sama dengan berapa ini? 2 per 1 plus 3, 2 per 4. Kalau dibagikan jadinya 2 per 4. Hasilnya sama, 2 per 8 atau 1 per 4. Sama ya. Selesai.